Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan KIAT USDA 2021. Kita untuk pertemuan kali ini akan membahas untuk paket 2 nomor 21 sampai dengan 25 bersama kami Bu Halimah. Ini merupakan pembahasan dari MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Kita akan mengawali dari nomor 21. Diperhatikan untuk soalnya, perhatikan gambar berikut, volume kerucut tersebut adalah, nah ini berarti soal tentang bangun ruang. Maka kita fokus pada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah volume dari bangun ruang kerucut. Oke, yang pertama kita bisa menuliskan rumus dari kerucut, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Bentuk spesifiknya sepertiga luas alas, karena alasnya adalah lingkaran, maka pi r kuadrat luas lingkaran dikali dengan tinggi. Nah, dari rumus volume ini, maka modal apa yang kita butuhkan atau apa yang harus kita ketahui? Yaitu jari-jari dan tinggi. Yang kalau kita lihat dalam soal, kita harus mencari dulu jari-jarinya dan tingginya, karena yang diketahui pada soal adalah diameter dan sisi miringnya. Yang pertama kita cari adalah jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter ya, karena yang diketahui adalah diameter. Diameternya 14, maka jari-jarinya setengah dari 14, yaitu 7. Kemudian yang kedua tingginya. Oke, tinggi ini kita lihat yang diketahui adalah sisi miringnya. Kalau kita keluarkan, maka kita akan melihat bentuk seperti ini ya. Nah, yang bagian ini tingginya, itu ya. Maka di sini adalah jari-jarinya, ini tinggi, dan ini adalah sisi miringnya 25. Jari-jarinya 7. Maka tingginya, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, tingginya adalah panjang sisi penyiku yang lain. Maka rumusnya adalah kuadrat akar dari kuadrat sisi terpanjang dikurangi sisi kuadrat sisi penyiku yang lainnya. Berapa? 625 dikurangi 49. Yaitu akar 576. Ya. Oke. Sama dengan 24. Oke. Sekarang kita sudah punya jari-jari 7 dan tinggi 24. Maka kita bisa mencari volumenya. Maka volume dari kerucut, kita tuliskan rumusnya. Oke, kita masukkan pi-nya, karena ada angka 7, kita bisa menggunakan 22/7 kali 7 kuadrat kali 24. Oke, perhitungan biasa. Ini kita bisa hapus ya. Kemudian 24 dengan 3 bisa kita sederhanakan 8. Maka 22 kali 7 dikali 8. Oke, kita hitung 7 kali 8, 56. 6 kali 2, 12 ya. Berarti yang belakangnya 2. Nah, karena tidak ada salah satunya, ya bisa dipastikan 1, 2, 3, 2,0 cm kubik. Berarti ini yang betul ya. Itu nomor 21. Lanjut. Baik, selanjutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut, pasangan bangun yang pasti sebangun. Oke, ini ya, ada bangun, kita akan mencari pasangan bangun yang pasti sebangun. Ini kata kuncinya adalah pasti sebangun. Oke ya, kata kuncinya pasti sebangun. Maka kita akan mencari pasangan bangun yang pasti sebangun. Kalau kita lihat variasi pilihan jawabannya adalah yang A, F, H, C, D, A, B, F, H, segi 4 dan segi 4. B juga, segi 4 dan segi 4. C, segitiga. A, F, G, D, dan A, E, D,
Sedangkan yang D, FHCD, dan ABCD. Kalau kita lihat, kemungkinan bisa sebangun semua ya. Tapi di sini kata kuncinya adalah pasti sebangun. Kalau kita lihat, yang segi 4, syarat sebangun diingat kembali. Kalau segi 4, ada 2 syarat yang dua-duanya harus terpenuhi. Syarat sebangun, ya. Syarat sebangun itu, kalau untuk yang segi 4, itu ada 2 yang harus terpenuhi, yaitu sudut dan sisi. Sudut yang seletak harus sama besar, sisi yang bersesuaian harus sebanding, gitu ya. Perbandingannya harus sama besar. Sedangkan untuk segitiga, itu bisa salah satu. Jadi kalau sudutnya sudutnya sudah seletak sama besar, berarti dia sudah pasti sebangun. Begitu juga dengan sisinya. Kalau perbandingan sisi-sisinya sudah sama besar, maka dia juga sudah pasti sebangun. Kenapa? Karena sudut dan sisi pada segitiga itu berkaitan. Masih ingat dengan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ya. Dimana kalau segitiga sama sisi, ketika sisinya sama besar, sudutnya juga sama besar. Ya, ketika sisinya sama panjang, maka sudutnya juga sama besar. Segitiga sama kaki. Ada 2 sisi yang sama panjang, maka juga ada 2 sudut yang sama besar. Nah, makanya untuk segitiga, ketika sudutnya ketika yang sudah sama besar, dia pasti sebangun, menjadi salah satu syaratnya. Maka ini yang pasti sebangun adalah ya yang segitiga. Karena sisi-sisi yang seletak sudah sama besar. Ada satu sudut yang dimiliki bersama, ini sudah pasti sama besar. Kemudian ini ya, ini sudut yang dimiliki bersama. Kemudian ini, kalau kita lihat, ini adalah 2 garis sejajar. Kalau kita tarik, maka ini sehadap pasti sama besar. Kemudian ini juga kalau kita tarik, garis lurusnya juga ini sehadap sama besar. Maka ketika sudutnya sama besar, maka dipastikan sesuai dengan syarat sebangun, dipastikan yang paling pasti adalah segitiga FGD dan AED yang pasti sebangun. Itu yang nomor 22. Selanjutnya yang nomor 23, kita ke statistik ini ya. Kalau kita lihat ada bagan-bagannya, mari kita lihat soalnya. Gambar berikut menunjukkan banyak penjualan sebuah toko dalam kurun waktu 1 minggu. Selisih penjualan. Oke, kita fokus ke pertanyaan. Selisih penjualan paling banyak dan paling sedikit. Selisih berarti dikurangkan ya. Pengurangan penjualan paling banyak dan paling sedikit. Maka kita harus cari dulu paling banyak. Ya, kita paling banyaknya berapa nih? Kalau kita lihat pasti adalah bagan yang tertinggi, paling banyak. Apa ini? Sepatu. Dengan jumlah 30. Kemudian paling sedikitnya, kalau paling sedikit berarti yang paling bawah, paling rendah. Apa? Nah ini ya, kalau kita lihat, sarung, yaitu 5. Maka selisihnya berapa? Selisihnya ya 30 kurangi 5, yaitu 25. Oke, jawabannya adalah D. Itu ya. Ingat, tertinggi paling tinggi, terendah adalah yang paling rendah. Selanjutnya nomor 24. Rata-rata nilai ulangan IPA. Oke, kemudian 10 orang mengikuti ujian susulan sehingga rata-ratanya menjadi 77. Maka nilai, ada 20 orang punya rata-rata tertentu, ditambahkan 10 orang dengan rata-rata tertentu juga menjadi 77. Berarti ini rata-rata gabungan ya. Kita bisa ingat rumus rata-rata gabungan adalah banyak data dikali rata-rata pertama, banyak data kedua dikali rata-rata kedua, dibagi banyak data pertama ditambah banyak data kedua. Tapi di sini rata-rata gabungannya sudah ada. Mana rata-rata gabungannya? Nah, menjadi 77. Nah, ini rata-rata gabungannya. Kemudian data yang pertama berapa? 20 orang. Banyak data yang pertama berapa? 20 orang. Rata-rata yang pertama 78. Banyak orang kedua 10. Ini N2 ya. Oke, ini N1. Ini rata-rata 1. Nah, yang ditanya ternyata rata-rata 2-nya. Yang ditanyakan adalah rata-rata 2-nya ini berapa. Oke,
Maka kita bisa mencarinya ya dari rumus atau persamaan rata-rata gabungannya. Oke, kita tinggal masukkan saja ini rata-rata gabungannya ya. Ini rata-rata gabungan. Berarti 77 sama dengan 20 kali 78, begitu ya. Ditambah 10 dikali, nah ini yang dipertanyakan, X bar kedua. Oke, untuk jumlahnya 20 ditambah 10. Oke, ini 77, ini 1560 ditambah 10X per 30. Oke, berarti ini 2, 3, 10 ya. Atau, sorry, 25, ulangi. Oke, 77 kali 30, 1560 plus 10X. Berarti, oke, 25 pindah gini boleh ya. 77 kali 30. Berapa? 2, 3, 10 ya. Oke, dikurangi 1560. Tahu ya perpindahannya ini ya? Terus X-nya berarti ini 750 dibagi 10. 75. Oh, ini X 2 bar ya. Oke, X 2 bar. Biar konsisten. Nah, berarti nilai rata-rata dari 10 orang berapa? 75. Tuh. Oke, 75. Gitu. Jadi kita bisa melihat datanya, kemudian ini tentang apa gitu ya. Kemudian bisa kita gunakan persamaan yang sudah diketahui. Itu nomor 24. Ya, dan yang terakhir adalah nomor 25. Soalnya adalah banyak anggota ruang sampel dari setumpuk kartu. Nih ya, kartunya ada 10. Diambil 2 kartu secara acak. Berarti tidak mungkin ada kartu 1-1 begitu ya, atau 2-2. Berarti nanti pasangannya adalah kalau kita mau jabarkan 1 dengan 2 gitu ya, 1 dengan 3 begitu, dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya 1 akan berpasangan dengan 9 angka yang lain. Oke, kalau kita mau mencari banyaknya ruang sampel gitu ya, NS gitu. 1 dengan 9 yang lain, berarti kan ada 9 pasangan. 2 dengan 8, ini 8 ya, dengan 2, 3, 2, 4, dan seterusnya. Ada 8. Kemudian 3 dengan 7 yang lain. Oke, berarti bisa dipastikan akan berurutan seperti ini. 3 plus 2 plus 1, karena yang terakhir 9 dengan 10, 1 saja. Kenapa kok nggak 10, Bu? Karena 1 kan tidak mungkin dengan 1. Pasti 1 dengan 9 yang lainnya, maka ada 9 pasangan. Oke, kalau kita hitung, bisa dengan cara cepat ya. Ini kan ada pasangan per 10-nya. 9 tambah 1, 8 tambah 2 gitu ya. Ini 9 tambah 1, 8 tambah 2 gitu ya. 10, berarti 20, 7 tambah 3, 30, 6 tambah 4 tambah 10, sehingga hasilnya adalah 45. Nah, gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 45. Oke, itu saja dari buah 5 untuk pembahasan dari nomor 21 sampai dengan 25. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah, dan apapun kepastian USDA, anak-anakku harus tetap semangat untuk belajar persiapan USDA. Oke, itu saja dari buah 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.